Bismillah, alhamdulillah. Bila video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Karena setiap keadaan yang kita jalani adalah bagian dari rahmat dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, dan solawat senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan salam dan doa terbaik untuk saudara-saudara yang hadir di sini. Semoga setiap langkah yang kita ambil di dunia maya ini senantiasa mendapat berkahnya. Tak lupa, mari bersama-sama menorehkan jejak kebaikan dengan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Sebab setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi ladang kebaikan bagi diri kita sendiri, insya Allah. Semoga setiap ala nafas yang kita hirup, kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan bertakwa di hadapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum sahabat beriman. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, bolehkah membunuh nyamuk dalam Islam? Kelihatannya sepele, tapi kalau dipikir-pikir, nyamuk kan juga makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukum Islam memandang hal ini? Di video kali ini, kita bakal bongkar habis tentang hukum membunuh nyamuk menurut ajaran Islam. Dijamin, setelah nonton video ini, kamu nggak cuma paham soal nyamuk, tapi juga dapat wawasan tentang bagaimana Islam memandang kehidupan makhluk kecil yang sering bikin kita gatal dan gak bisa tidur. Kita semua tahu betapa nyamuk seringkali jadi sumber masalah. Dari suara bisingnya yang bikin susah tidur, hingga potensi penyakit berbahaya seperti demam berdarah dan malaria. Tapi di sisi lain, nyamuk juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang punya peran di ekosistem. Pertanyaannya, apakah kita punya hak untuk membunuh mereka? Dan apakah ada batasan dalam membunuh serangga seperti nyamuk dalam Islam? Yuk, kita bahas satu persatu. Dalam Al-Quran, serangga disebut dalam beberapa ayat. Salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk kecil seperti nyamuk punya peran dan hikmah dalam penciptaannya. Namun, apakah ini berarti kita dilarang membunuhnya? Nah, di sini para ulama memberikan pandangan menarik. Salah satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang pentingnya mencegah bahaya, termasuk dari binatang yang mengganggu. Dalam kaidah fikih ada satu prinsip yang berbunyi, Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masyalih, yang artinya mencegah bahaya lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Jika nyamuk membawa penyakit atau mengganggu kenyamanan, maka membunuhnya bisa dibenarkan dalam Islam. Namun, tetap ada adab yang harus diperhatikan. Misalnya, kita nggak boleh membunuh nyamuk dengan cara yang kejam atau berlebihan. Mayoritas ulama sepakat bahwa membunuh nyamuk diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mencegah bahaya atau gangguan. Imam Nawawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa membunuh binatang yang mengganggu seperti ular, tikus, dan serangga pengganggu adalah diperbolehkan asalkan tidak dilakukan dengan cara yang menyiksa. Tapi ada hal menarik di sini. Islam juga mengajarkan keseimbangan. Jangan sampai kita membunuh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala hanya karena iseng atau tanpa alasan yang jelas. Bahkan dalam hal sekecil ini, Islam mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita. Oke, jadi kita tahu bahwa membunuh nyamuk diperbolehkan jika ada alasan yang kuat, seperti menghindari penyakit atau gangguan kenyamanan. Tapi ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. 1. Jangan membunuh nyamuk dengan cara yang berlebihan. 2. Hindari menyiksa nyamuk, misalnya membakarnya hidup-hidup. 3.
Jika menggunakan alat seperti obat nyamuk, pastikan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Menariknya, dari hukum membunuh nyamuk saja, kita bisa melihat betapa Islam sangat detail dalam mengatur kehidupan manusia. Bahkan terhadap makhluk kecil seperti nyamuk, ada prinsip moral dan etika yang diajarkan. Ini bukan cuma soal hukum halal haram, tapi juga soal bagaimana kita memandang kehidupan di sekitar kita. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala punya peran di bumi ini, sekecil apapun itu. Bahkan ketika kita diizinkan untuk membunuh nyamuk demi menjaga kesehatan atau kenyamanan, kita tetap diajarkan untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan tanpa menyiksa. Jadi, apakah membunuh nyamuk boleh dalam Islam? Jawabannya, boleh, selama ada alasan yang jelas dan tidak melampaui batas. Tapi di balik hukum ini, ada pelajaran berharga tentang bagaimana kita seharusnya memandang kehidupan, bahkan kehidupan seekor nyamuk. Islam selalu mengajarkan keseimbangan, tanggung jawab, dan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kamu sudah tahu hukum membunuh nyamuk dalam Islam. Kalau kamu suka konten Islami penuh wawasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.